Kita kembali berbincang dan masih bersama kami Pak Argo Yuwono. Tadi ada statement dari Pak Roji dari imigrasi menyatakan bahwa sebetulnya senjata yang paling tajam saat ini adalah bisa dengan mematikan paspor dari Indonesia, Pak Argo. Tapi itu kemudian menunggu permintaan dari kepolisian. Apa yang kemudian ditunggu oleh kepolisian untuk meminta imigrasi untuk segera mematikan paspor kalau memang meniatkan niat untuk memulangkan Rizik Syihab, Pak Argo? Tadi sudah saya jelaskan di depan ya Mas Ade ya, bahwa beberapa opsi yang ada dan kita saat ini kemarin kan red notice kita sudah artinya bahwa kita tidak akan dilakukan red notice, tapi kan beberapa opsi masih bisa kita lakukan. Dan semua opsi ini nanti kita rumuskan, nanti kita tetap koordinasi dengan Mabes Polri, nanti penyidik mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Opsi Baik. yang mana yang akan nanti kita lakukan. Jadi kalau hari ini nanti akan koordinasi terus dengan yang gitu. Baik, jadi kalau hari ini kata Pak Kapolri, oke, matikan paspor, berarti Pak Argo tinggal jalan gitu ya Pak ya? Ya semuanya nanti kan secara teknis nanti kan penyidik nanti yang akan merumuskan, demikian Mas Ade. Baik. Pak Argo, arahan dari Pak Kapolri sendiri apa sih Pak tentang kasus ini? Kasus ini tetap lanjut ya, tetap lanjut, tetap kita lakukan penyidikan, tetap kita ajukan ke penuntut umum. Dan perintah sudah kita laksanakan yang pertama yaitu tersangka Eva sudah kita ajukan ke penuntut umum dan nanti kita tinggal melengkapi berkas yang masih diminta oleh kejaksaan yang masih kurang. Dan untuk kasus yang tersangka HRS sekarang sudah kita lakukan penyidikan dan kita nanti setelah kita sudah siap baru nanti kita mempunyai opsi-opsi lain yang kita rumuskan oleh penyidik untuk melakukan kegiatan untuk pemeriksaan terhadap tersangka HRS. Demikian Mas. Baik. Pak Argo, takutnya begini Pak, masyarakat kemudian melihat kasus ini berlarut-larut, terlalu banyak sandiwara, kemudian masyarakat beropini bahwa polisi takut penegakan hukum untuk kasus ini Pak. Ini bagaimana Pak? Ya tentunya kan masyarakat sudah bisa mengetahui bahwa kegiatan sekarang ini kan sudah yang satu sudah tahap di penuntut umum dan yang lain kan kita melengkapi berkas, kan tidak masalah. Artinya bahwa kelengkapan itu penting dan perlu kita lakukan. Setelah kita lengkap berkas ini, kekurangan untuk pemeriksaan tersangka baru kita rumuskan. Masyarakat yakinlah pada kepolisian bahwa kita melakukan kegiatan penyidikan ini sesuai dengan SOP dan kita juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kita antisipasi maupun kita rumuskan untuk melakukan penyidikan ini. Demikian Mas. Iya. Ini yang menarik Pak, pertimbangan lain. Seperti apa saja nih Pak? Karena kita juga mendengar ada kabar bahwa kalaupun pulang maka ada penyambutan oleh massa yang jumlahnya jutaan orang. Apakah ini juga jadi pertimbangan lain Pak yang Anda maksud itu atau bukan? Ya tentunya itu rumusan daripada penyidikan, nanti penyidik yang lebih mengetahui atau lebih paham bagaimana nanti untuk ada pertimbangan lain yang perlu kita lakukan. Tentunya untuk yang tadi Mas Adi sampaikan untuk kedatangan akan disambut oleh jutaan umat ya. Nanti kita tetap harus kita dalami, ini intelijen sedang mendalami untuk kegiatan tersebut. Yang mudah-mudahan dengan hati dan lapangan yang besar ya untuk yang bersangkutan untuk hadir sebagai warga negara yang baik, menjadi contoh semuanya untuk segera untuk hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian. Baik, Pak Argo, untuk menentukan kapan opsi-opsi lain di luar red notice ini, karena red notice kita tidak bisa berharap banyak, opsi-opsi ini diputuskan kapan Pak? Kira-kira dalam waktu berapa lama Pak? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ke depan? Ya, tentunya nanti penyidik kan akan melihat, akan merumuskan kira-kira kapan. Tapi saya yakin secepatnya ya. Kita juga tidak akan menunda-nunda suatu kegiatan penyidikan. Memang nanti kalau memang sudah saatnya, pasti penyidik akan menyampaikan kepada masyarakat biar lebih mengetahui. Demikian Mas Adi. Baik. Baik, Pak Argo, terima kasih telah berbagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita harapkan segera tegas untuk menegakkan hukum karena apapun yang terjadi hukum harus tegak berdiri meskipun langit runtuh, begitu ya. Pak Roji, kalau Anda dari sudut pandang keimigrasian Pak Roji,
seberapa susah sih kasus ini? Kalau dilihat kan ada Samadikun Hartono, Hartawan Alwi, Dimitar Nikolov, dan beberapa banyak orang yang kemudian berhasil dibawa kembali ke Indonesia dan dilakukan proses hukum. Dari sudut pandang keimigrasian, kasus Rizik Syihab ini seberapa sulit untuk memulangkan ke Indonesia? Sebenarnya kasus-kasus ini hampir sama semua, Mas. Jadi kita ini hanya menunggu. Apabila ada permintaan, kita laksanakan, mungkin bisa sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau melihat dari seberapa besarnya, seberapa sulitnya, saya kira sama saja dalam kasus ini. Yang mungkin lebih tahu tentunya penyidik bagaimana sulitnya. Karena penyidik juga meminta tentunya ada persyaratan-persyaratan mungkin yang seperti itu. Oke, tapi dari sudut pandang keimigrasian ini simpel sekali ya, tinggal matikan paspor, kemudian orang bersangkutan visa di negaranya juga sudah tidak akan bisa diproses lagi begitu kan? Ya, jadi sama. Jadi semua kasus yang seperti Mas sampaikan tadi sebenarnya sama semua. Jadi secara keimigrasian itu tadi. Jadi kita bisa meminta, kita bisa mematikan paspor, ya sudah seperti itu. Meskipun tanpa melalui jalur red notice. Tetap melalui jalur red notice, tetap. Oke. Karena mereka sudah ada di luar, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di beberapa jumlah DPO yang kemudian bisa dikembalikan nih, seperti nama-nama yang tadi saya sebutkan, ada Samadikun Hartono, Gayus Tambuna, Nazarudin, Anggodo Wijoyo, Peter Dundas, Davidus Sawijaya. Dari kasus-kasus mereka ini mana yang paling menarik mungkin untuk bisa dipelajari, yang bisa mungkin kita aplikasikan dengan kasus yang saat ini, Pak? Itu tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya itu hampir sama semua, Mas. Dari pihak imigrasi, sudut imigrasi itu hampir sama. Jadi kita hanya menunggu permintaan, kita laksanakan, kita koordinasikan sehingga orang bisa kembali, seperti itu. Jadi masalahnya apa menurut Anda? Tinggal political willing begitu, keinginan politik saja begitu, dorongan politik saja, kemudian ini bisa diproses. Wah, ini yang saya tidak memahami ya, sampai sejauh itu apakah ada politik dan sebagainya, saya tidak memahami. Jadi khususnya bagi kami di imigrasi, sesuai tusi kami menjalankan perintah amanat undang-undang, melaksanakan ini adalah sesuai permintaan. Oke, itu. Permintaan dari pihak kepolisian dari dan juga dari kejaksaan. Ya, jadi ada beberapa yang boleh meminta kepada kami sesuai undang-undang. Oke, Ya. kalau kembali ke kasus yang Interpol tadi kemudian red notice dikembalikan, itu biasanya kenapa, Pak? Apa kesulitannya untuk mengembalikan DPO kembali ke tanah air? Itu tadi seperti yang saya sampaikan, semua permintaan itu kan ada persyaratannya. Jadi seperti meminta ke kita umpama cekal, ya, itu harus ada dilengkapi dengan foto, surat keputusan dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang masih kurang persyaratan diajukan ke Interpol seperti itu. Baik. Mungkin ya seperti itu. Tapi saat ini Rizik Syihab kan visanya sudah habis kemarin. Biasanya gimana tuh status keluarga negara seseorang ketika visanya sudah habis ada di luar negeri, itu harusnya diapain? Kami sampai saat ini juga tidak tahu apakah visanya itu sudah habis dan belum, karena kami tidak mengerti berapa lama visa yang diberikan, apakah visa itu dapat diperpanjang atau tidak, kami juga tidak mengetahui, Mas. Keimigrasian Arab Saudi juga tidak ada kontak ke imigrasian Indonesia? Sama sekali tidak. Tapi biasanya dalam kasus seperti ini ada kontak begitu, hubungan antara kedua negara? Oh, tidak ada. Jadi imigrasi, karena memang itu kewenangan mereka. Kewenangan mereka, visa itu bisa diperpanjang atau tidak, itu kewenangan mereka. Jadi sekarang semua bola apinya semua ada di pihak kepolisian begitu untuk menindaklanjuti bagaimana proses ini, dan kita hanya bisa menunggu begitu ya Pak ya? Ya, sesuai tusi kami menunggu permintaan dari pihak penyidik, apa yang diminta itu yang kami lakukan seperti itu. Pak Zairoji, terima kasih telah sharing informasi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Fatimah Hussein Assegaf atau biasa dipanggil dengan KMA memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak pagi hari tadi. Ya, KMA ini tidak banyak memberikan komentar terkait dengan pemeriksaan dirinya sebagai saksi. Fatimah Hussein Assegaf atau KMA tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direkkrimsus didampingi kuasa hukum sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Saat dikonfirmasi oleh media, KMA tidak banyak berkomentar terkait dengan pemeriksaan yang kedua dirinya terkait dengan kasus chat berkonten pornografi dengan tersangka Rizik Syihab dan Firza Hussein. Ahmad Ardiansyah, kuasa hukum KMA ini menyampaikan kliennya memenuhi
panggilan penyidik Direskrimsus sebagai saksi untuk tersangka Rizik Syihab. Seharusnya KMA diperiksa pada 6 Juni lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Setelah melarikan diri ke Arab Saudi selama 1 bulan, Rizik Syihab hingga kini belum menampakkan niatnya untuk kembali ke Indonesia dan menyelesaikan kasus hukumnya. Sementara di sisi lain, pihak kepolisian daerah Metro Jaya masih menghitung langkah memulangkan Rizik ke tanah air. Belakangan beredar kabar Rizik kembali mendapatkan perpanjangan visa dari pemerintahan Arab Saudi. Untuk memperjelas sejumlah informasi yang simpang siur tersebut, Metro Pagi Prime Time akan mengulasnya bersama Direktur Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kemenkumham, Zeroji, dan juga telah bergabung dari Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi Mas Adi. Ya, selamat pagi juga Pak Roji. Terima kasih pagi. telah hadir di studio kami. Kita ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, ini soal visa diperpanjang atau tidak ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai ada list DPO, bukankah memang itu tinggal diproses saja? Tidak peduli apakah visanya diperpanjang atau tidak, bukan begitu Pak Argo? Ya tentunya penyidik Polda Metro Jaya tetap melengkapi berkas yang tersangka HRS. Tentunya kan masih ada beberapa yang harus dilengkapi dan kalau memang misalnya kurang untuk memeriksa saksi akan segera kita periksa saksi tersebut. Jadi berkas itu sudah kita siapkan, seandainya nanti tersangka HRS kembali ke tanah air akan segera kita periksa, kemudian kita berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Jadi tentunya kita tetap untuk satu persatu kita lengkapi berkas tersebut. Selain itu juga kita sudah kita menunggu atau kita sekalian memperbaiki berkas yang satunya yang sudah kita kirim ke kejaksaan, yaitu berkasnya tersangka FH itu, Mas. Baik, jadi berkas-berkas yang saat ini kemudian dilengkapi oleh pihak kepolisian adalah berkas yang akan diajukan ke Kejaksaan Agung. Begitu ya Pak Argo ya? Ya tentunya demikian, ya karena kita tetap jangan sampai nanti yang bersangkutan datang kita belum siap. Kita siapkan semuanya dan kita lakukan itu. Baik, Pak Argo, betulkah Interpol mengembalikan berkas permohonan penerbitan Red Notice untuk Rizik Syihab? Dan ini artinya permohonan dari Polda Metro Jaya ke Interpol ditolak? Kalau memang betul, apa alasannya Pak? Ya tentunya untuk Red Notice ini kan kita sudah mengajukan permintaan mengenai masalah itu memang ada kekurangan, kemudian kita misalnya tidak dikabulkan, itu tidak menjadi masalah. Dan Red Notice bukan satu-satunya untuk kita melakukan suatu kegiatan, tetapi masih ada beberapa opsi lain yang nanti akan kita lakukan. Dan ini nanti akan kita rumuskan oleh penyidik nanti bagaimana rumus yang akan diterapkan. Yang terpenting bahwa kelengkapan berkas perkaranya yang bersangkutan akan kita lengkapi terlebih dahulu. Demikian Mas Ade. Baik, Pak Argo, ini permintaan terhadap Interpol dikembalikan ke Polda Metro Jaya, ini artinya ditolak atau memang harus ada yang dilengkapi Pak? Ya kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan gelar perkara antara Divisi Hubungan Internasional dengan Wasidik Barreskrim berkaitan dengan kasus tersangka HRS untuk dimintakan suatu red notice di situ. Ya kita sudah melakukan gelar itu, semuanya ini kan tergantung daripada diputer apakah nanti akan melanjutkan ke Interpol atau tidak. Yang terpenting bahwa kita garis bawahi bahwa red notice ini bukan satu-satunya yang akan kita lakukan, tapi masih banyak opsi lain untuk melakukan pemulangan terhadap tersangka. Oke, opsi-opsi apa saja Pak yang akan disiapkan Pak Argo? Ya tentunya nanti kita tetap koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional, kira-kira seperti apa, ada misalnya diffusion atau P2P atau yang lain, nanti akan kita rumuskan setelah nanti kita melengkapi berkas-berkas yang telah kita siapkan. Demikian Mas. Baik Pak Argo, tahan dulu, kita ke Pak Roji. Pak Roji, ini ada informasi katanya imigrasi juga membantah bahwa Rizik mendapatkan visa unlimited yang sesuai dengan dikatakan oleh pengacara dari Rizik Syihab. Betulkah demikian? Imigrasi membantah dan kemudian apa betul ada unlimited visa? Terima kasih Mas.
Jadi kalau kita berbicara masalah visa, tentunya itu yang berkewenangan kan adalah negara, suatu negara yang memberikan visa tersebut. Ya. Jadi kalau seperti di kita, negara kita ini tentunya sudah ada aturannya visa-visa apa saja yang diberikan. Nah sementara untuk visa negara orang tentunya kita tidak bisa mencampuri, tidak bisa melihat. Tapi kalau di Arab Saudi memang ada unlimited visa itu? Sejauh ini saya belum pernah tahu, ya. Mungkin saja ada, karena memang itu kewenangan dari suatu negara untuk memberikan visa unlimited dan sebagainya. Ya, itu kewenangan suatu negara yang diberikan. Oke, jadi dimungkinkan ada, tetapi kemudian imigrasi kemarin sudah membantah. Ada statement di media online bahwa sebetulnya tidak ada unlimited visa tersebut dan imigrasi tidak mendapatkan informasi itu. Betul, jadi kita memang tidak mendapatkan informasi itu. Jadi memang kita dalam hal ini kita hanya menunggu saja apa saja permintaan dari tentunya penyidik untuk membantu bagaimana yang bersangkutan ini bisa dipulangkan ke negara kita. Pak Roji, tadi dikatakan oleh Pak Argo sebetulnya ada opsi-opsi lain selain meminta red notice kepada Interpol. Sementara Interpol sudah mengembalikan red notice ke Indonesia kembali, artinya dalam tanda kutip ditolak begitu ya. Apa opsi-opsi lain kalau melibatkan keimigrasian yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan, mereka bisa mengajukan pencegahan, ya. Jadi supaya bisa menarik paspornya itu, yang pertama adalah mereka ditetapkan sebagai tersangka, yang kedua mereka dimasukkan dalam pencegahan. Nah, itu imigrasi menunggu atas permintaan tentunya. Jadi kami tidak bisa menindaklanjuti tanpa ada permintaan dari pihak penyidik. Oke, artinya ada opsi lain, artinya mematikan paspor yang bersangkutan atas permintaan dari kepolisian. Betul. Jadi atas permintaan dari kepolisian nanti melalui tentunya Interpol, karena yang bersangkutan sudah ada di luar negeri. Oke, kalau paspor sudah dimatikan tapi visa berlaku atau bagaimana dari keimigrasian? Tidak bisa. Kalau paspor sudah dimatikan berarti itu bisa dibatalkan. Kita nanti akan berkoordinasi dengan negara bersangkutan. Artinya sebetulnya senjata mati dong ketika paspor dimatikan. Walaupun Arab Saudi memberikan unlimited visa, tapi kalau paspor sudah dimatikan berarti dia tidak bisa berlaku lagi di sana. Visanya sudah mati begitu. Ya. Jadi kalau visa itu kan negara orang, ya. Kalau ini kita bicara paspor. Jadi kalau paspor sudah matikan, nah otomatis kan dokumennya dia tidak ada lagi. Nah itu mungkin negara yang bersangkutan sudah bisa melihat, otomatis paspornya sudah mati, berarti izin tinggalnya kan dia sudah tidak memiliki paspor, seperti itu. Artinya bermasalah juga nanti walaupun visanya unlimited. Artinya bisa dilakukan pembatalan paspor atau penutupan paspor, itu adalah senjata mati yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, begitu Pak? Ya, itu kita menunggu atas permintaan saja. Harus ada permintaan. Ya, betul. Dengan syarat dia sudah ditentukan sebagai tersangka dan lain sebagainya, begitu ya? Ya. Sudah ada tanda-tanda itu dari kepolisian, Pak? Sejauh ini sampai saat ini kita belum menerima permintaan itu. Berarti nanti kita akan konfirmasi lagi ke Pak Argo dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali usai jeda berikut ini.